menyingkap rahasia surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah semua sudah tahu. Jumlah ayatnya enggak mungkin berubah, 7 ayat. Karena itu disebutkan sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Ya, 7 ayat yang diulang-ulang. Di balik 7 ayat yang diulang-ulang tersebut, ternyata tersingkap semua atau tersirat semua jenis ilmu. Dalam agamanya Allah Ta'ala ini, ilmu itu dibagi menjadi beberapa bidang. Ada ilmu tauhid, ada ilmu hukum atau fikih, ada ilmu sirah atau sejarah, ada ilmu akhlak atau tasawuf, atau ilmu ihsan. Ya, ilmu tauhid, kemudian ada ilmu hukum, ada ilmu sejarah, ada ilmu akhlak. Ilmu akhlak ini namanya macam-macam, apalagi zaman sekarang ada manajemen kolbu, ya ada yang ngasih nama seperti ulama-ulama terdahulu namanya tasawuf, ada ilmu yang namanya tentang bagaimana tahdzibun nafas, ya, mensucikan hati, terserah namanya apa, tapi intinya adalah itu ilmu akhlak. Nah, Al-Quran 7 ayat itu semuanya sudah ada. Ya, 7 ayat itu semuanya sudah ada, sudah terdapat semua ilmu itu. Makanya siapa yang menguasai Al-Fatihah, dia menguasai 30 juz. Karena itu belajar surat Al-Fatihah dahulu para sahabat itu enggak sembarangan. Belajarnya betulan. Bahasa Arabnya dipelajari beneran. Orang Arab masih belajar bahasa Arab. Tinggalnya di tanah suci Mekah, hidupnya bersama Nabi Muhammad SAW masih belajar bahasa Arab. Imam Syafi'i sudah sekian banyak ilmunya, masih pergi ke pedalaman, ke gunung-gunung untuk belajar bahasa Arab. Nah, kadang-kadang kita ini yang enggak mudeng bahasa Arab, kadang kita sok paham Al-Quran. Lewat terjemahan, kan luar biasa. Ya lewat terjemahan. Yang ahli tafsir pun lewat tafsir, itu pun masih sangat berhati-hati. Karena kalau kita tahu bahasa, mohon maaf ini buat yang muda-muda, insya Allah yang paham, yang sudah tua seperti saya, belajar paham. Ya belajar paham. Itu kita kenal yang namanya bahasa pemrograman atau coding. Ya bahasa coding. Orang kalau belajar memprogram sesuatu ada bahasanya. Salah koma, sistem error. Satu angka variabel yang dimasukkan berbeda, sistem error. Enggak boleh ada spasi, dikasih spasi, sistem error, enggak jalan tuh sistemnya. Nah, Al-Quran itu huruf demi huruf adalah bahasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu susunan kata yang menjadi kalimat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak salah mengucapkannya dan membacanya, maka di situ mengandung rahasia yang luar biasa. Karena itulah kita kenal wirid yang bunyinya semacam ini. Bismillahirrahmanirrahim, la yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim, la yasrifus su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Bismillahirrahmanirrahim, wa la hawla wa la quwata illa billah. Ini zikir menjelaskan makna Bismillahirrahmanirrahim. Jadi orang yang kalau sudah bacanya betul, maka hidupnya itu akan mendapatkan kenyamanan, ketenangan, dan hidupnya jadi asyiknya luar biasa. Ini belum ceramah loh ya, belum. Baru muqaddimah gitu ya, tahap awal. Biar kita ini sedikit
oh Al-Fatihah itu ternyata gitu ya, Al-Fatihah ternyata. Nah kalau kita nggak mau belajar Al-Fatihah, loh dikatakan 30 juz ada di Al-Fatihah, 30 juz aja nggak dipelajari, masa yang Al-Fatihah nggak mau belajar? Kan begitu. Makanya orang-orang dulu fokus betul belajar surat Al-Fatihah. Baik cara membacanya, cara pengucapannya, kemudian maknanya, huruf demi hurufnya, dipelajari sedemikian rupa. Saya akan coba mengungkap sedikit dalam waktu kurang lebih 30-40 menit. Rahasia Al-Fatihah. Lanjutannya gimana Beb? Nanti baca buku saya. Oh iya, harus ada iklan insya Allah ya. Biar saya punya motivasi semangat untuk nulis. Yang pertama, 7 ayat itu kalau menurut madhab Syafi'i dan juga menurut beberapa ulama, basmalah adalah termasuk ayat dari surat Al-Fatihah. Bagi yang tidak menganggap basmalah sebagai ayat dari surat Al-Fatihah, basmalah tetap pembuka surat Al-Fatihah. Nah kita akan bahas ini, Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama jumlah hurufnya. Bismillahirrahmanirrahim itu jumlah hurufnya ada berapa? Berapa? Ini yang nyantri-nyantri harusnya paham nih, berapa jumlah hurufnya? Jangan takut salah, berapa jumlah hurufnya? 19. Ada 19 huruf yang menyusun Bismillahirrahmanirrahim. Makanya kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim kurang 1 huruf, gak sah itu Al-Fatihah. Lebih 1 huruf, gak sah itu Al-Fatihah. Harus betul-betul 19 huruf. Ulama mengatakan setiap 1 huruf yang dibaca itu punya rahasia. Allah ciptakan dari huruf yang kita baca tersebut, malaikat yang tugasnya melindungi kita dari malaikat yang tugasnya menyiksa di neraka. Malaikat yang tugasnya menyiksa di neraka itu, kepala malaikatnya ada 19, Zabaniyah. Nah malaikat yang 19 itu punya anak buah yang unlimited. Nah kalau pimpinannya sudah bisa kita taklukkan, anak buahnya lewat. Ya anak buahnya lewat. Maka seseorang yang rajin baca Bismillahirrahmanirrahim, rajin betul, tercipta dari Bismillahirrahmanirrahim dengan izinnya Allah Ta'ala, Allah yang menciptakan, malaikat yang ditugaskan sama Allah lindungi orang yang membaca ayat ini. Nah, yang jadi masalah justru Bismillah ini seringkali dilupakan. Betul atau betul? Betul atau betul? Mau makan, saya pernah makan bareng sama beberapa ulama di jamuan makan. Di tengah-tengah makan nih ulama sama ulama ya, bercandanya ulama. Ketika jamuan sudah berlangsung, tengah-tengah makan salah satu ulama teriak dengan suara keras, Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Yang lain tersenyum, asli lali aku gitu ya. Yang lain ikut-ikutan akhirnya. Beliau enggak lupa tapi mengingatkan yang lain gitu ya. Karena enaknya makanan ya manusia lupa. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Kita diperintahkan kalau makan baca bismillah. Mau minum baca bismillah. Mau duduk baca bismillah. Mau bangun dari duduk baca bismillah. Mau melakukan sesuatu yang baik baca bismillah. Mau berhubungan dengan pasangannya baca bismillah. Mau nyembelih binatang baca bismillah. Tapi seringkali ini dianggap, apa sih manfaatnya? Betul ya? Bicara pahala mungkin kita ini termasuk golongan yang ya pahalanya besar. Tapi enggak klik. Ya enggak klik. Kenapa enggak klik? Karena kurang dikasih contoh, mungkin begitu. Nah sekarang saya mau ngasih contoh biar klik, biar saya juga semakin menginginkan terus bersama Bismillahirrahmanirrahim dan semoga antum juga bisa mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena Al-Fatihah itu untuk dipraktekkan, bukan dilamunkan.
Banyak yang ngelamun tapi nggak pernah praktek. Ya, Al-Fatihah untuk dipraktekkan. Saya ambil contoh begini. Ini handphone saya. Misal saya kasih password, biar nggak sembarang orang bisa buka. Passwordnya ternyata dengan pengenalan wajah. Ya, pengenalan wajah. Namanya apa itu? Face, Sugono gitu ya. Daripada nanti saya salah, lebih baik nggak ngucap gitu. Nggak, lebih baik ngucap walaupun salah. Face recognition, wah bener apa salah? Terus pokoknya gitu ya. Pengenalan wajah. Maka kalau saya mau menggunakan handphone ini dengan segala fasilitasnya dan apa yang ada di dalamnya termasuk m-banking dan lain sebagainya, sehebat apapun saya, handphone ini tidak akan mau saya gunakan sebelum saya buka kuncinya. Betul? Betul? Ternyata buka kuncinya sederhana, nggak usah repot, ya cukup tunjukkan wajahmu, dia akan membuka diri untukmu. Tunjukkan wajahmu, dia akan membuka diri untukmu, dikenali. Paham sampai di sini? Oke. Ada pula yang teknologi yang lain bukan dengan pengenalan wajah tapi face recognition. Suaranya, wajahnya cocok, suaranya berbeda, ditolak. Suaranya sama, dia terbuka. Ada lagi yang menggunakan teks kalimat. Ya kalimat. Kalau kalimat ini disebutkan, maka dia akan membuka passwordnya tadi, akan membuka kuncinya. Sehingga handphonenya atau laptopnya atau mungkin rumahnya akan terbuka. Intinya, semua yang rahasia besar itu dikasih password. Mohon maaf, antum mau ngambil uang di ATM, udah punya ATM, mesin ATM punya ATM, dimasukkan. Di password enggak? Di password. Kenapa di password? Karena ada urusan di balik sana, ada data keuangan yang luar biasa. Kalau enggak nanti sembarang orang bisa pakai, sembarang orang ngambil. Betul. Nah, jagat raya ini penuh dengan rahasia. Alam semesta ini penuh dengan rahasia. Dan Allah kasih password untuk buka rahasia itu. Nah, password utamanya itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kalau udah kita ahli Bismillah, maka banyak rahasia itu akan terbuka. Seperti apa itu? Ini bukan ilmu seperti apa, tapi ilmu praktek. Praktek, nanti tahu sendiri. Ya, praktekkan nanti akan tahu sendiri. Makanya muncul tuh doa, Bismillahi Masya Allah, la yasukul khaira illallah. Paham betul nih orang yang udah ahli baca bismillah. Semua itu sesuai kehendaknya Allah. Bismillahi Masya Allah. Dengan pertolongan Allah, dengan izin Allah, dengan ilmunya Allah, dengan kemauannya Allah, dengan kehendaknya Allah, dengan kekuatannya Allah, dengan kebesarannya Allah. Saat ngucap itu maka yang berkata hilang, tidak ada. Itu syarat utamanya. Pertanyaannya nih, biasanya kalau kita baca bismillah kitanya masih ada atau kitanya enggak ada? Udah baca bismillah tapi merasa kuat ngangkat. Jadi masih ada keakuan, kepinteran, kepandaian, kekuatan. Padahal udah dikasih tahu Bismillahi Masya Allah la yasukul khaira illallah. Gak ada yang bisa mendatangkan kebaikan kecuali Allah. Selain Allah gak bisa. Dirimu gak bisa, ilmumu gak bisa, kekuatanmu gak bisa, temanmu gak bisa, hartamu gak bisa, pintermu gak bisa. Bismillah, yang bisa hanya Allah. Maka orang yang paham itu, kalau kemudian dia sudah berbuat sebaik mungkin kok hasilnya nol, dia tenang. Bismillahi Masya Allah la yasukul khaira illallah.
Memang hanya Allah yang bisa, bukan saya. Jadi nggak perlu kecewa. Aku udah berusaha. Bismillahirrahmanirrahim, masya Allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillah, sesuai dengan kehendak Allah. Enggak ada yang bisa menyingkirkan keburukan, ya, kecuali Allah. Udah persiapannya A sampai Z, perfect, sempurna. Tapi kalau Allah izinkan orang itu kena keburukan, ya tetap kena. Begitu dia udah persiapkan semuanya, ternyata dia masih kena. Contoh zaman COVID, udah nggak keluar dari rumah, udah pakai masker, udah macam-macam gitu ya. Perlindungan sudah luar biasa, kurang apa coba? Semuanya sudah. Ternyata positif. La yasrifus su'a illallah. Nggak ada yang bisa mencegah kamu kena COVID selain Allah. Maka begitu dia kena, dia nyantai, nggak nyalahkan siapa-siapa. Wancine. Sudah waktunya. Tenang dia. Nggak ada kecewa, nggak ada galau, nggak ada, santai. Allah lagi ngasih saya. Karena memang udah dipersiapkan galanya dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim, masyaallah, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Ingat loh, kamu punya nikmat apapun ini Allah yang kasih. Makanya kalau mau pakai minta izin dulu sama Allah. Jangan sok punya istri, nikmat atau enggak nikmat. Ini Ramadan ngomong gini gimana ini? Malam hari enggak apa-apa ya. Punya suami, nikmat atau enggak nikmat? Nikmat. Kamu berhubungan dengan pasanganmu, mentang-mentang itu nikmat, halal, lupa baca bismillah. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Kalau ada orang berhubungan dengan pasangan yang enggak baca bismillah, Allah berkata, wahai setan, ikutlah kamu berhubungan bersamanya. Masya Allah, makanya bentuk anak itu aneh-aneh. Polanya itu ya. Kok suruh bekti sama orang tua, kok susahnya luar biasa. Orang tuanya suruh ngecek dulu waktu proses baca bismillah enggak. Walali makanya. Sekarang kamu bayangkan saat itu sambil ngomong bismillahi awwalahu wa akhirahu. Untuk kafarohnya. Bener ini, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi mengajarkan seperti itu. Baca bismillahi awwalahu akhirahu untuk semua perbuatan yang aku lupa enggak baca bismillah ya Allah, sambil bayang no lah limbian enggak baca bismillah lagi. Grudak gruduk grusak grusuh gitu ya. Ngeri.com. Paham maksud saya? Itu nikmat, tapi akan jadi bencana kalau enggak baca bismillah. Kenapa? Lupa kamu, yang ngasih adalah Allah. Ada resikonya melupakan Allah. Jangankan melupakan Allah yang Maha Kuasa. Maaf ya Mas, nanti kalau kamu sudah menikah, lupa hari pernikahan, Masya Allah. Udah, silakan dicoba. Hari pernikahan, terus istri sudah dandan gitu ya. Terus kamu nanya, tumben kok dandan? Lupa ya? Ada apa? Lali ya kowe ya? Dari lupa mulai naik, lali ya kowe ya? Lali apa? Lupa apa? Memang kamu nggak pernah ingat kok. Terus mulai. Wes. Masya Allah. Habis itu masuk kamar, jebret. Lawang dibanting. Di kamar yang banting, moga-moga gak remuk, kan begitu ya. Acting itu acting. Actingnya orang yang lagi jatuh cinta. Gitu. Oh ternyata lupa tanggal pernikahan, itu happy anniversary, lali. Hati-hati. Sama istri lupa, masalah. Nah sama Allah Ta'ala lupa, terus gak masalah gitu. Kamu bilang Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang gitu. Karena Allah sayang maka diingatkan, karena istrimu cinta maka kamu dingambekin. Kalau kamu gak dingambekin namanya gak cinta. Gitu ibu-ibu. Belum nikah kok ya, kebanyakan gak pernah jawab. Kan ngambek kan tanda cinta. Kalau acuh tak acuh itu mungkin kurang cinta. Tapi ya jangan ngambeknya keterlaluan, itu tanda kesetanan.
Naudzubillah min dzalik. Sekedar ngingatkan aja itu oke. Kalau kebablasan naudzubillah min dzalik. Sampai di sini dipahami? Jadi kalau lupa ya diingatkan sama Allah Ta'ala. Diingatkan. Makanya lupa baca bismillah efeknya seperti itu. Makan. Lupa baca bismillah. Terus kita kira nggak terjadi apa-apa begitu. Oh nggak ada apa-apa, I'm happy. Saya 10 tahun nggak baca bismillah. Nggak jadi masalah. Omonganmu kis masalah. Kamu ngomong begitu tuh kamu sudah bermasalah. Tapi kamu nggak paham. Karena kamu meremehkan hadisnya Nabi Muhammad SAW. Orang kalau makan disuruh baca bismillah. Kalau dia nggak baca bismillah, setannya yang makan. Loh, kan bagus Bib ngasih makan setan. Ngawur we. Bagus ngasih makan setan. Naudzubillah min dzalik. Setannya makan artinya apa? Berarti setannya mengambil barokah makan kita itu dibuang sama setan. Sehingga yang kita makan nggak ada berkahnya. Cuman ampas kotoran. Jadinya ya itu. Jadinya itu. Nok keringet ya mambu, metu ngarep ya mambu, metu nguri ya mambu, metu kene saya mambu. Jadinya itu. Setannya jadi kuat. Dimakani terus, ya setannya besar. Makanya diajak sholat, beratnya luar biasa. Kenapa? Dipiting mbak setan ini. Ya mau kemana? Ustaz Iis komat biarin gitu ya. Udah gak usah dengerin, sini sama aku aja. Scroll TikToknya. Nurut ini sama setan ini. Hadir orang ya. Entah di alam mana, wallahu a'lam. Karena setannya gede. Ada dampaknya nggak baca bismillah itu. Kelihatannya simpel ya, sepele gitu ya. Tapi ternyata kan nggak sepele. Ternyata itu sesuatu yang luar biasa. Nyembelih tanpa bismillah, oh bahaya. Kita disuruh makan sesuatu yang disembelih dengan menggunakan nama Allah. Oh, itu kalau orang-orang yang soleh nggak mau itu, walaupun barangnya halal gitu ya, nggak baca bismillah yang nyembelih, nggak mau. Itu kalau orang-orang dulu ditanya, yang nyembelih siapa? Ustaz Iis, ditakon nih, mau coba bismillah nggak mau? Lali, waduh, sekalian wong. Nggak mau. Karena ada dampaknya itu. Untuk sesuatu yang nggak dibismillahin itu ada dampaknya. Kenapa? Nggak minta izin sama yang punya. Yang punya Allah, yang ngasih Allah. Allahnya enggak diingat. Allahnya dilupakan. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Diingatkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Apapun itu sesuai kehendak Allah. La haula wa la quwata illa billah. Itu makna yang terdalam dari bismillah. Jadi makna yang terdalam dari bismillah itu la haula wala quwata illa billah. At-tabarri minal haul wal quwwah. Melepaskan diri dari rasa punya kemampuan dan kekuatan. Saya gak bisa apa-apa, saya gak punya apa-apa. Padahal duitnya triliunan. Padahal ya pengikutnya luar biasa di hatinya. Saya nggak punya apa-apa, saya nggak bisa apa-apa. Bismillah, mudah-mudahan ditolong Allah. Keren. Lagi wis duit nggak duit, uang nggak punya, jabatan nggak ada, pengikut nggak punya, naik motor gagah-gagahan, aku iso, nabrak dul gitu ya. Naudzubillah min dzalik. Nabrak itu macam-macam, bisa kecelakaan, bisa motor itu bawa ke tempat yang buat kecelakaan akhirat, bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Sampai di sini bisa dipahami? Apa yang dipahami? Gimana? Tapi bismillah kok ya. Password hidup. Sehingga ketika kita baca bismillah, subhanallah berubah itu. Istri
akan dikaruniai anak yang soleh atau solihah. Bekerja sistemnya Allah Ta'ala. Paham ya? Dua sperma bertemu jadinya anak soleh atau solihah, bukan anak salah. Karena udah ada sistemnya Allah jalan, membuka rahasianya nih, seluruh tubuh prosesnya berubah. Loh kan itu diproses itu, sperma bertemu, kamu kira nggak ada prosesnya, terus kumpul dewe dadi ngono kuwi ya. Karena Allah perintahkan pasukannya Allah di tubuh manusia. Di tubuh kita ini ada pasukannya Allah yang bekerja 24 jam tanpa kita sadari. Yang mencerna makanan, ya, yang bertugas di hidung, biar nanti barang-barang yang nggak boleh masuk itu tidak bisa masuk. Ini pasukannya Allah bekerja di tubuh kita. Begitu kita masukkan dengan bismillah, kita melakukan hubungan dengan bismillah, mereka bekerja dengan nama Allah Ta'ala. Mau kerjanya benar. Nah kalau kita nggak bismillahin, mereka bilang jatahnya setan yang bekerja. Maka muncul darahnya jadi aliran setan. Sesungguhnya setan itu berada di tubuh manusia, majrodam, di aliran darah. Disuplai dengan makanan, itu setan makan. Setan lewat darah, dikasih jalan, masuk ke otak. Makanya otaknya piktor, pikiran kotor, pikiran licik. Karena udah syaitan di situ. Naudzubillah min dzalik. Berarti bismillah ini penting atau super penting? Super penting, itu awalnya Al-Qur'an. Ya awalnya Al-Qur'an. Makanya kalau kita paham bismillahirrahmanirrahim, kita nggak akan sia-siakan ini. Kita akan mau berhenti sebentar, cuman sebentar. Ingat sesaat menyelamatkan dunia akhirat. Itu yang saya posting kemarin, betul ya? Ingat sesaat menyelamatkan dunia akhirat. Sebelum makan loh, sesaat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kan Allah minta di awalnya saja. Bukan setiap makan bismillah, bismillah, bismillah. Enggak. Awalnya saja. Tapi kalau tiap emploan bismillah lebih bagus. Ya lebih bagus, tapi yang diminta di awalnya. Betapa maha bijaksananya Allah Ta'ala. Betapa maha penyayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah inilah bocoran isi buku saya kurang lebih seperti itu. Kira-kira berminat untuk membelinya enggak ini?